Pernah dengar dong ajaran Trinitas? Tahu dong. Tahu. Ada Bapa, Putra, dan Iya, Roh Kudus kebetulan kan? SMP di Strada. Oh, oke. Berarti tahu kan? Ayatnya ingat nggak nih? Ayat 7 nih. 7. Coba dibaca. Sebab ada di Sebab apa? sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, iya benar. Terus sampai dikata di bumi. Dan oh ini lanjut. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, udah. Ini ada catatan nih, ayat 7 sampai 8 di dalam surga sampai di bumi kan? Iya, Coba betul. baca tuh. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karena bagian ini pasti tidak asli. Halo. Tidak asli apa? Pasti dong. Nah, lo yang ngomong ya, bukan gue. Dan ini baru satu ya, dari sekian banyak. Banyak ayat yang seperti ini gitu. Disisipkan, ditambahkan, bahkan ada yang dipinjamkan. Dipinjamkan loh, pinjam nggak balik-balikin. Ya, kasih contoh lagi. Banyak yang begini. Ini ada ayat begini kan? Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, ini apa katanya? Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah. Ini Matius ya? Matius 18 ayat. Iya benar. 11 ya. Nah. Kiranya tidak asli dan diambil dari Lukas 19 ayat 10. Oh, kiranya tidak asli. Ini ada lagi ayat begini. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Matius 17 ayat 21. Apa katanya? Ayat ini tidak asli dalam Matius tetapi diambil dari Markus 9 ayat 29 dengan ditambah dan berpuasa. Udah dipinjam ditambahin lagi kan? Nah. Banyak dong. Banyak. Dirubah-rubahnya. Banyak yang seperti ini. Nanti ada lagi begini nih. Bentar ya. Pernah dengar dong orang Kristen yang benar-benar taat gitu. Kalau dia dipatok ular nggak mati, kalau dia minum racun nggak mati. Pernah dengar kan? Berani minum racun? Enggak. Kenapa? Ada ayatnya kok. Matilah. Ada ayatnya, lu bakal selamat kalau minum racun. Kan udah nggak taat. Oh berarti nggak taat. Nah sekarang pendeta berani nggak? Iya. Nah gitu ya. Ini sebentar nih. Ayat 18 nih. 18 nih. Apa katanya? Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Kalau dipatok ular berarti kan minum racun kan nggak mati kan? Berarti iya, kan? Betul. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, berarti kalau mereka beriman kepada kitab ini, harusnya mereka berani dong minum racun. Iya. Mau sengaja atau tidak sengaja harusnya berani dong. Betul. Ada nanti yang bilang, oh itu kan kalau minum racun nggak disengaja atau mau dicelakain orang baru dia nggak mati. Nah ayat ini buat apa gitu loh. Kalau dia percaya dengan ayat ini, mau disengaja mau nggak disengaja, harusnya berani dong. Betul, nggak usah takut. Ada nggak yang berani? Nggak ada. Kalau saya bilang sama pendeta, Pak Pendeta, jangan sekali-sekali minum racun atau berani pegang ular, dipatok ular, hanya karena ayat ini. Jangan, saya bilang, jangan mau, saya bilang gitu. Bukan karena saya bilang Pak Pendeta tidak beriman kepada Yesus, tapi karena ayat ini semuanya palsu. Nah, bagaimana tahunya kita ini ayat yang tidak asli? Dari ayat ke-9 sampai 20, ini kalau kita cek di manuskrip yang kuno, sekarang kita bisa buka di internet, kodeks-kodeks yang dari abad ke-4, itu bisa dibuka. Ayat-ayat ini nggak ada, gitu. Oh, ditambahin ya? Tambahan.
serem dong. Serem. Tapi kan tidak semua jemaah tahu. Betul. Nah, ini kan tidak untuk diperdagangkan. Ini yang pegang mungkin cuma calon-calon pastor. Makanya gua kalau debat sama pendeta gua bawa-bawa ini. Kalau mau bantah, bantah inilah. Iya betul. Ya kan, jangan bantah saya cuma Betul. bacain doang Betul. gitu. Ini susah nyarinya. Iya, orang tidak diperdagangkan. Iya, cuma 3.000 eksemplar. Nah, jadi ya kalau kita pikir secara apa ya, open mind aja, bisa nggak sebuah kitab kalau ada ayat-ayat yang tidak otentik disebut sebagai kitab suci? Satu. Bisa nggak kalau sebuah kitab ada kontradiksi-kontradiksi dalamnya disebut sebagai kitab suci? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak sebuah kitab disebut sebagai kitab suci kalau di dalamnya ada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan? Mau contoh nggak? Apa? Kelelawar itu burung bukan? Kelelawar burung bukan dong. Bukan kan? Bukan. Mamalia kan? Iya. Tapi dia bisa terbang. Heeh. Ya. Tapi burung bukan? Bukan. Bukan. Di sini disebut burung. Salah nggak? Salah dong. Gitu. Semua hewan makan tumbuhan nggak? Enggak. Nah, makan apa? Ada yang makan Ada daging, yang makan daging, ada yang makan tumbuhan. Betul. Di sini bilang semua hewan makan tumbuhan. Kan salah berarti. Iya, betul. Tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan.